Oke, dari Master ada format kenalan buat kami gak? Nama, NIM, asal daerah, asal SMA. Asal SMA. Oke. Kenalin, aku Kenisha Rifka, bisa dipanggil Kika. Asal NIM-nya 020, asal dari Jakarta, sama dari SMA 8 Jakarta. Oh. Kenalin Master, aku Olivia Fadia Marza, biasa dipanggil Olivia. Artemis 025, asalnya dari Payakumbuh, Sumatera Barat. SMA-nya Pradita Dirgantara. Ini dong, sama Lantip. Oh, bukan. Obi. Oh. Halo Master, perkenalkan nama aku Aisyah Dwi Karina, bisa dipanggil Arin. NIM aku 003, asal dari Bogor. Asal SMA-nya SMA 1 Bogor. Perkenalkan aku Lesari Jonathan Alexisian, bisa dipanggil Jonathan. NIM 046, asal daerah aku dari Karo, Sumatera Utara. Asal SMA aku dari SMA Negeri 1 apa ya? Majid. Bentar. Enggak, dia ada nama panjang, ada nama pendek. SMA Negeri 1 Matoli Pandan. Di daerah? Di Tapanulis Tengah. Oke. Halo, nama gue Zevanya Bimatano Putra, bisa dipanggil Zeva. Apollo 093, asal daerah Jogja, cuman gue SMA Jakarta, di ACS Jakarta. Jabatan sekarang gue jadi staff BSO. Dari aku. Ya. Boleh. Kalau misal nih bisa ngubah sekre KMPN atau sekre impiannya Master tuh kayak apa sih sekre KMPN? Oke. Arin ya namanya? Olivia, Arin, Jonathan, Kika. Oke. Saya kira impian gue ya. Lu pernah tahu kantor Google nggak? Yang ada Ya yang ada ruangan PS lah, ada apa lah. Nah, itu saya kira gue pengen kayak gitu, kayak dalam bayangan gue idealnya kayak gitu. Kalaupun dikasih space kayak gini, gue mau ini nih, kan ada ruang kosong tuh, gue taruh meja BL di situ. Gue taruh meja BL. Terus ini nih gue ubah jadi sofa. Jadi terus mejanya rendah, jadi orang bisa santai di sini. Terus habis itu dalam tuh gue bikin bawahnya karpet semua. Jadi kalau mau tidur nggak harus pakai matras. Terus ya, terus apa lagi ya? Udah sih, itu aja sih. Pertanyaan dari aku. Boleh. Kegiatan atau pengalaman paling seru selama Master di KMPN apa? Selama KMPN ya? Selama KMPN paling seru itu wisuda sih. Wisuda. Pertama wisuda. Kenapa? Kan gue baru ngerasain satu wisuda kan di KMPN, karena kan gue wisakto di pusat. Wisuda April seru sih, karena waktu itu gue kebagian megang flare juga, megang smoke bomb. Tapi biasanya wisakto harusnya lebih rame kan, lebih seru. Kenapa? Karena pertama kita mempersiapkannya kan sungguh-sungguh, kayak bikin properti, bikin mega prop dan segala macamnya. Terus jadi sering ngumpul di sekre. Terus kedua portal itu seru, kenapa? Karena kita lomba olahraga lawan angkatan atas, ada juga lomba main PS, main FIFA. Terus terakhir tuh yang seru dulu waktu nobar bukan Piala Dunia apa? Yang waktu Indonesia main tuh lawan mana gitu, lawan negara mana gitu. Kami nobar di sini di sekre, ya gelar apa sih kayak LCD gitu, pakai PowerPoint, pakai ini ya proyektor gitu. Ya itulah. Mungkin kayak sifat dari KMPN yang paling berkesan di Master, kayak mungkin bondingnya, kekeluargaannya atau gitu. Sifat Bukan hal dari KMPN. Oh, oke. Mars, oke. Kalau dari gue sih yang paling
yang paling gue suka adalah karena asas kekeluargaannya itu. Jadi kan kalau misalnya lu tahu ya, ntar kalau misalnya teman-teman lu himpunan lain udah pada lantik, kalian ngobrol-ngobrol pasti kalian tahu ada himpunan yang memang kultur apa namanya, strata, bukan strata, apa sih namanya, kayak perbedaan angkatan tuh kayak segitu signifikannya gitu. Sampai sangat segan kalau lu mau ngobrol sama angkatan atas, tuh ada yang himpunan kayak gitu. Ada juga yang santai. Nah, kita untungnya sih santai ya, dalam arti nggak ada ini gap gitu loh, nggak ada sekat pembatas antara satu angkatan dengan angkatan lainnya. Tuh menurut gue jadi kita tuh ngerasanya jadi satu keluarga yang besar instead of 4 angkatan yang berbeda gitu. Tuh yang gue suka. Dan KMPN itu menurut gue serius tapi santai banget. Dalam arti kalau lu lihat himpunan lain kayak apa forumnya tuh tegang atau gimana, kalau kami santai banget, kita santai banget gitu. Walaupun tetap ada esensinya gitu. Itu sih yang gue suka. Tuh. Apa ya tadi, lupa. Kalau bisa ganti budaya, gak ganti sih, kayak mau dikurang mau ditambah dari budaya KMPN mau apa? Budaya ya? Boleh tambah, boleh dikurang juga. Gue pengen apa ya? Bingung lagi gue. Budaya KMPN apa aja sih? Iya, gue pengen punya maskot. Gue punya maskot. Iya. Kalau apa ya? Maskot yang kayak bener-bener kalau lu lihat HMT, kalau setiap kali wisuda kan ada yang bawa bendera tuh, yang dicat merah semua mukanya dan lap merah tuh. Gue pengen kayak KMPN itu punya maskot kayak, jadi kalau kita ada acara-acara besar bisa ditampilin gitu. Tuh. Sekarang gantian gue nanya boleh nggak? Nah, kalian di Wisok jadi panit apa, sama mau magang di mana nanti? Wisok KMPN. Oh, aku di Wisok jadi lapangan. Terus kalau magang, kayak pengen RMB sih. Soalnya dari kemarin kayak wawan-wawan kayaknya santai banget gitu. Aku sejujurnya kelewatan daftar ya, tapi aku daftar di Wisok Pusat yang Edu. Jadi Kasubdiv. Edu, itu tuh ngapain tuh? Itu kita mau bikin acara gitu sih buat pelatihan workshop. Gitu kayak CV sama interview buat wisudawan. Ya, kayak gitu-gitu. Mau magang. Oh, aku pengennya di keilmuan. Kalau aku di panit Wisok KMPN aku jadi staff main event. Oke. Terus buat magang aku pengen di RMB. RMB juga, oke. Wisok aku nggak ngambil karena feeling aku udah chaos. Kalau magang niatnya di Hublah biar dapat relasi. Oke, hubungan luar alumni, oke. Ada yang mau nanya lagi? Ada. Kenapa milih divisi yang sekarang? Terus kalau bisa ganti divisi mau divisi apa? Oke, kenapa divisi ini maksudnya apa? Yang BPP kan? Kenapa BSO? Sebenarnya gue tuh dulu magangnya di RMB. Gue magang di RMB dan emang seru banget sih. Maksudnya bikin prokernya emang bikin proker yang fun kan, yang asik. Nah tapi kenapa kok akhirnya gue magang kerjanya di BSO? Karena begitu ada pengumuman bahwa kita akan ada BSO, kan pas di angkatan gue kan, karena baru. Gue tertarik, kenapa? Karena menurut gue opportunity-nya gede banget untuk kenal sesuatu yang baru gitu. Nah, sebenarnya fun fact, awalnya gue kira waktu daftar BSO tuh bukan BSO yang BPP yang sebagai inisiator, tapi udah masuk ke AIAA atau AIS-nya. Gue salah persepsi. Tapi begitu gue kenal, kan gue nanya, orangnya siapa aja bang? Kita berdua doang, gue sama Oliver doang. Ya udah, akhirnya kami yang initiate BSO itu gitu. Kami yang buat program kerjanya, kami yang buat dokumen SOP-nya, SOP interaksi, dokumen basisnya kami yang buat, itu semua kami yang buat gitu.
Dan nanti kami sebagai fungsi pengawasan. Nah menurut gue, kenapa gue mau? Karena itu ya sesuatu yang baru aja gitu, yang nggak pernah ada sebelumnya gitu. Makanya gue pernah, yoi lah, makanya join BSO bos. Yoi, nah gitu ya. Sama tadi kalau mau ganti divisi. Oh iya, ganti divisi ya. Gue sebenarnya tertarik dua sih, antara RMB lagi atau Kader di bawah Arik. Karena gue pengen melihat ini aja sih, perkembangan manusia-manusia di KMPN aja gitu. Pengalaman paling random selama di KMPN apa? Pengalaman paling random, apa ya? Jujur gue sebenarnya orangnya bukan yang terlalu KMPN sih, tapi salah satu yang memorable itu ini apa namanya? Ya kayak tadi, kayak kegiatan-kegiatan yang nggak terencana, kayak misalnya nobar itu sebenarnya nggak ada rencana tuh, tiba-tiba nobar tuh abis itu pada ambil ini proyektor di ini pasang. Terus apalagi ya? Gue tuh karena kan gue tipenya orangnya kan pengamat ya, observer. Jadi gue sebenarnya suka geli ngeliatin kelakuan orang-orang. Contoh kelakuan Jawa yang rada-rada, kelakuan Mufid yang rada-rada gitu, kelakuan Hanif yang kadang jadi ketang tapi jadi aneh gitu. Gue kayak sangat randomnya di situ. Jadi bukan gue yang melakukan, tapi gue mengobservasi kelakuan orang-orang lain yang random gitu. Itu sih. Berarti paling panjang. Master mau nanya, dampak yang paling Master rasain sebelum dan sesudah join KMPN? Oke. Sebelum join KMPN, gua melihat himpunan itu kurang penting. Tuh, karena kalau waktu gua maba kan gua OSKM kan online ya. Jadi gua tuh waktu online gua tuh nggak nonton tuh yang namanya orasi pelangi karena gua tidur waktu Zoom. Kan nggak penting gitu menurut gua pas OSKM. Udah, jadi gua nggak kenal himpunan. Pertama kali gue kenal himpunan itu adalah ketika gue Olim KM. Tapi gue nonton doang tuh posisinya. Karena kan di teman-teman gue pada kayak, anjing nih KMPN main, atau HMM main, atau yang lain-lain, HMT main gitu. Oh ini namanya himpunan gitu kan. Terus setelah itu gue jadi memperhatikan nih sekrenya tiap kali lewat jalan deh sebelum steril. Oh ini yang namanya sekre, oh ini orang-orangnya gitu. Setelah gue masuk, gue baru tahu ternyata banyak banget benefitnya gitu. Ada tutor lah, dapat rumah baru lah, dapat teman-teman keluarga yang apa ya, ibaratnya yang terima lu apa adanya gitu. Itu sih bedanya. Mungkin balik ke yang tadi yang staf BSO, kayak di mana sih batas antara staf BSO sama kepanitiaan BSO yang nanti batas pekerjaannya? Sangat teknis ya. Oke. BSO itu sebenarnya fungsinya adalah pengawasan. Fungsi pengawasan yang mana tugas kami adalah mengawasi keperjalanan kepanitiaan BSO yang masing-masing. Kan ada AIA, ada AIS. Nah, jadi tugas kami sebenarnya koridornya adalah mengawasi, bukan ikut campur dalam urusan itu. Ketika terjadi permasalahan, kami bisa mengintervensi, tapi itu kayak kalau udah berat gitu. Jadi tugas kami sebenarnya menjadi jembatan antara BSO, yaitu AIS dan AIAA, dengan BPP melalui koordinator BSO yang adalah Jovian Oliver itu. Itu sebenarnya job desk-nya itu. Udah. Udah ya? Makasih Mas. Oke.